Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tenaga pengubah bentuk bumi. Jadi bentukan yang ada di bumi itu salah satunya disebabkan oleh dua tenaga, yaitu tenaga endogen dan eksogen. Contoh yang pernah melihat Bukit Barisan di Sumatera, nah itu karena proses tenaga endogen gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi gitu. Jadi dari dalamnya. Tenaga endogen itu dibagi menjadi 3, ada vulkanisme, seisme, dan tektonisme. Ingat ya, tenaga endogen dibagi menjadi 3, vulkanisme, seisme, dan tektonisme. Nah, tektonisme itu gerakan tenaga pengubah bentuk bumi yang berasal dari lapisan kulit bumi. Jadi ada pergerakan lempengnya gitu. Dibagi menjadi 2, ada epirogenesa dan orogenesa. Nah, epirogenesa dibagi menjadi 2 lagi, ada epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Kemudian orogenesa dibagi menjadi 2, ada lipatan dan patahan. Kalau epirogenesa, proses perubahan bentuk bumi disebabkan tenaga yang lambat dan wilayah yang luas. Nah, ini epirogenesa, tenaga yang lambat dan wilayah yang luas. Dibagi menjadi 2, ada epirogenesa positif dan negatif. Kalau yang positif, gerak ke arah bawah menyebabkan daratan mengalami penurunan seolah-olah permukaan air laut naik gitu. Penyebabnya karena banyaknya beban di atas permukaan bumi. Contohnya Jakarta, misalnya setiap tahun turun permukaannya karena beban yang ada di atas seperti gedung-gedung dan lain sebagainya, menyebabkan permukaan di Jakarta itu turun gitu. Seakan-akan air lautnya naik, padahal Jakarta yang tanahnya yang turun gitu. Kemudian epirogenesa negatif, gerak ke arah atas menyebabkan daratan mengalami kenaikan seolah-olah permukaan air laut turun gitu. Nah, kalau yang ini daratannya yang naik gitu. Contohnya seperti es yang mencair. Nah, ini adalah gambar dari epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Nah, tadi kan sudah tuh epirogenesa, sekarang orogenesa. Kalau orogenesa itu lawannya, dia proses perubahan bentuk bumi disebabkan tenaga yang cepat dan wilayah yang sempit. Jadi dia cepat dan sempit. Kalau epirogenesa dia lambat dan luas. Dibagi menjadi 2, yaitu lipatan dan patahan. Nah, ini contohnya ya. Tuh, seperti itu. Kalau misalnya kita lihat di film-film luar negeri, kan banyak tuh ya ada penampakan bentuk muka bumi. Nah, ini contohnya. Nih, lipatan ternyata seperti ini ya. Kenapa tuh batuannya bisa seperti itu? Nah, ternyata dia mengalami proses lipatan. Terjadi karena tekanan yang lemah, tapi berlangsung terus-menerus. Nah, ini kan satu batu ini aja ya yang mengalami lipatan gitu dalam waktu yang cepat dan wilayahnya juga sempit gitu. Nah, ini namanya patahan. Jadi dia patah tuh ya. Ada patahan itu disebutnya sesar. Ada sesar naik, sesar turun, kemudian ada sesar mendatar. Nah, sesar contohnya seperti ini. Kalau dalam aslinya ya seperti ini tuh. Bentukan muka buminya seperti ini. Ini kalau nggak salah Bukit Barisan di Sumatera. Nah, ini patahan juga tuh. Patah, batunya patah gitu ya. Kalau ini yang di bawah lipatan. Patahan terjadi karena adanya tekanan yang kuat melampaui titik patah batuan dan berlangsung sangat cepat gitu. Nah, itulah epirogenesa dan orogenesa, kemudian patahan dan lipatan. Nah, ini dampaknya pada kehidupan, menyebabkan gunung meletus tuh, mengurangi lahan pertanian. Jadi kalau misalnya ada patahan atau lipatan itu tidak bisa dijadikan lahan pertanian karena sangat berbahaya. Kemudian memunculkan bencana.
Dampak positifnya menghasilkan objek pemandangan yang indah, pembentuk gunung, kemudian menghasilkan sumber bahan tambang. Nah, itu dia tektonisme. Sekarang kita ke vulkanisme, yaitu semua peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi. Magma yang kayak di TV-TV tuh beritanya, ada gunung meletus. Nah, dibagi menjadi dua, ada intrusi magma dan ekstrusi magma. Kalau intrusi magma, magmanya masih di dalam perut bumi. Tapi kalau ekstrusi magma, magmanya sudah keluar di permukaan bumi gitu. Nah, kalau intrusi magma tuh seperti ini. Tuh. Jadi di dalam gunung api itu, dalamnya tuh seperti itu. Ada batolit, dapur magma, lakolit, sil, diaterma. Diaterma itu apa ya? Kayak leher gunung api, tempat keluarnya magma. Kemudian ada intrusi, apofisa, pipa kawah, kawah utama, gunung api parasit, ada kawah samping. Nah, ternyata di dalam gunung api tuh bentuknya seperti ini gitu ya, banyak celah-celah magma yang menyusup ke bebatuan gitu. Nah, kemudian material yang dikeluarkan saat ekstrusi magma ada lava, lahar, eflata, dan ekharasi. Nah, ini ya, kalau misalnya kita lihat di berita-berita, misalnya ada awan panas, Gunung Merapi mengeluarkan awan panas, kemudian material cairnya itu lava ya, yang panas sekali. Kemudian material padat, misalnya bom batu besar gitu. Kemudian ada ekstrusi magma. Ekstrusi magma dibedakan menjadi 3 macam. Ada ekstrusi linier, ada ekstrusi sentral, ada ekstrusi areal gitu ya. Kemudian berdasarkan kuat tidaknya letusan, berdasarkan kuat tidaknya ada erupsi eksplosif, erupsi efusif, dan erupsi campuran gitu. Kalau eksplosif itu letusannya sangat besar, menyembur gitu, menyemburkan material vulkanik yang bersifat cair gitu. Nah, seperti itu tuh gambarnya ya. Kemudian kalau erupsi efusif, dia tidak menimbulkan ledakan. Kalau yang eksplosif dia ada ledakannya, kalau efusif dia tidak ada ledakannya gitu. Karena tekanan gasnya kurang kuat gitu. Jadi dia meleleh gitu. Kemudian erupsi campuran, jadi dia gabungan dari eksplosif dan efusif gitu ya. Contohnya seperti Gunung Merapi di Jogja. Nah, kenali tanda-tanda terjadinya erupsi gunung api. Kalau suhu udara naik, mata air kering, terjadi gemuruh, tumbuhan layu, hewan-hewan mulai bermigrasi, nggak mau tinggal di kaki gunung lagi. Nah, itu berarti tanda-tanda gunung berapi mau meletus. Jadi kita harus segera mengevakuasi diri gitu ya. Kemudian apa sih manfaatnya dari letusan gunung api? Pasti ada manfaatnya. Pertama, gunung berapi mampu menghasilkan panas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bagi pembangkit listrik. Kemudian menghasilkan abu vulkanik dapat menyuburkan tanah. Kemudian bisa menjadi bahan yarosit dan belerang untuk kimia. Bahan tawas dapat dipakai sebagai penjernih air. Pasir kerikil untuk bahan bangunan. Kemudian panorama indah gunung menarik wisatawan gitu. Gunung yang memiliki kawasan hutan dapat digunakan sebagai pengatur tata air dan sumber mata air gitu. Dan itu manfaatnya dari gunung api ya. Nah, kemudian tadi udah vulkanisme, tektonisme, sekarang seisme. Seisme itu adalah gempa bumi gitu. Nah, penyebab gempa bumi ada gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan gitu ya.
Kalau gempa tektonik gempanya karena pergerakan lempeng. Kalau gempa vulkanik karena gunung meletus. Kalau gempa runtuhan itu karena adanya runtuhan di lapisan bumi, misalnya ada gua yang runtuh gitu, gua setelah dikeruk untuk tambang kemudian dia runtuh, nah itu bisa menyebabkan gempa bumi gitu. Kalau gempa tektonik karena pergerakan lempeng, kalau vulkanik karena gunung meletus kan dia bergetar ya, sehingga menjadi gempa bumi gitu. Berdasarkan jarak pusat gempa ada gempa dangkal, gempa sedang, dan gempa dalam. Kalau dangkal, hiposentrumnya atau pusat gempanya itu kurang dari 100 km, jadi dekat dengan permukaan bumi gitu, jadi getarannya sangat terasa. Kalau sedang dia ada di tengah-tengah, kemudian kalau gempa bumi dalam biasanya nggak berasa, kita nggak berasa, tapi alat yang bisa merasakan getaran tersebut gitu. Nah ini istilah-istilahnya ada hiposentrum, epicentrum, makroseisme, dan lain-lain. Nah contoh gempa bumi tektonik itu seperti gempa bumi di Aceh, dia gempa buminya sangat tinggi 9,1 Richter, skala Richter, sampai menghasilkan tsunami karena gempa buminya terletak di samudra gitu, sehingga menghasilkan tsunami dengan gelombang air laut yang sangat besar gitu. Nah, demikian penjelasan tentang endogen yang dibagi menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Semoga kalian bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.